sekarang kita lagi ada di depan halte Cidangiang. Sekarang kita dari perwakilan magang dari Adil Organik Indonesia akan pergi ke Cafe Ranin yang ada di daerah Bubulak guna kita berbincang-bincang dengan owner pemilik kafenya. Yuk langsung saja ikuti video kita kali ini. Dadah. Well, I've been thinking about you every day and night. I've been missing you and I wanna hold you tight. You know. Nah, saat ini kita sudah sampai di rumah kopi Ranin. Kita lihat ke dalam aja ya bagaimana bentukan rumah kopi Ranin. Ayo kita ke dalam. Ride or die, baby. I never let you go. Oh, girl, it's you and me against the world. Baby, take my hand. We'll walk toward the sand. I wanna go with you and know that you my boo. Nah, terima kasih. Kita sekarang sudah di apa namanya Pak? Rumah Kopi Ranin. Rumah Kopi Ranin bersama Bapak Tejo Pramono. Tejo Pramono selaku owner dari Rumah Kopi Ranin ya Pak. Di sini kita mau wawancara sedikit nih Pak. Nggak terlalu formal sih Pak. Kita bincang-bincang dikit aja ya Pak ya. Kita dari Adil Organik Indonesia. Itu kan perusahaan yang bergerak di bidang yang mengerjakan organik gitu ya Pak ya. Semua tentang organik ada di Adil Organik Indonesia yang berlokasikan di Bogor ya Pak ya. Dan itu tuh kita mencari pelaku organik Pak selain di Kota Bogor, kita juga ada di seluruh Indonesia gitu Pak ya. Dan kebetulan sekarang kita lagi ada di Rumah Kopi Ranin, Rumah Kopi Ranin, dan kita mau wawancara sedikit tentang bagaimana sih Pak sejarah Rumah Kopi Ranin ini gitu. Oke. Bagaimana sejarah ya Pak? Jadi Rumah Kopi Ranin itu berdiri pada tahun 2011. 2011. Ya. 2011 itu sudah berdiri dalam bentuk gerobak kopi gitu di sebuah kantin. Terus kemudian kita berada di Bogor, di Kota Bogor awalnya. Pada saat itu belum banyak, mungkin ada 3 kafe ya di Bogor. Ya. Kalau sekarang sudah ratusan kafe di Bogor. Ya. Pada tahun 2019 kami pindah ke desa. Jadi di desa di sini kita mau mulai kembali usaha Rumah Kopi Ranin dengan pendekatan yang lebih mengangkat aspek desa, aspek ekologi gitu. Itulah kira-kira sejarahnya. Tapi kalau dilihat dari tempatnya emang bagus sih Pak. Maksudnya kayak terima kasih. Sangat-sangat gimana sih Pak, otentik pecinta kopi gitu, kayak bagus emang bagus. Nah, kenapa kita sebut sebagai Kopi Ranin kan gitu? Kenapa ya? Karena Rumah Kopi Ranin ini ingin menjadi tempat semacam etalasenya para petani kopi. Petani kopi. Ya, gagasannya adalah di Rumah Kopi Ranin ini kita ingin menunjukkan atau memberikan pengetahuan pada konsumen. Ini loh kopi dari rumah tangga petani. Gitu. Yang memiliki kualitas yang bagus. Gitu. Oleh karena itu di tempat kami di sini itu kita mendapatkan kopi langsung kepada rumah tangga petani. Gitu. Nah disitulah kami berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada mereka untuk membuat kopi lebih bermutu kan gitu. Jadi kopinya juga berasal dari wilayah konservasi, wilayah reboisasi melalui kopi, baik yang di wilayah perhutanan sosial ataupun di wilayah penyangganya Taman Nasional kan gitu, termasuk juga kebun-kebun masyarakat, dan semuanya sejauh ini dikelola dengan organik. Tapi untuk sendirinya dari kopi yang dimiliki dari Rumah Kopi Ranin ini berasal dari petani-petani tadi ya Pak ya? Iya. Nggak ada kayak impor dari tempat lain gitu Pak? Oh tidak. Iya. Berarti emang langsung dari orang petani? Iya, dari para petani.
bibit tanam sendiri. Oh, kami nggak punya kebun. Nggak punya kebun. Ya, jadi Pak? yang memiliki kebun itu adalah para petani. Para petani yang tadi. Ya. Dan itu kerjasama sama petani. Peran kami adalah membuat sekolah kopi, dan para pesertanya adalah rumah tangga petani pemilik kopi tadi, pemilik kebun kopi. Nah, setelah mereka lulus, maka kemudian kopinya kami menjadi pemasar pertama, dan selanjutnya continue. Terus satu pertanyaan lagi, apa aja bahan-bahan organik yang dipakai untuk rumah kopi Raden ini? Yang pertama adalah kopinya. Terus kemudian kami juga menggunakan suplemen, bukan suplemen, istilahnya itu, material yang mendukung untuk pembuatan aneka minuman. Misalnya kita menggunakan kayu manis, ya misalkan kita ambil dari daerah Mandailing kan gitu. Ya. Jadi selain petani kopi, mereka juga memiliki kebun polikultur, salah satunya ditanam ini kayu manis. Gitu. Berarti, termasuk juga aneka material untuk pangan ya, untuk masakan di sini itu diperoleh secara organik. Jadi bisa dibilang semuanya melalui organik ya, Pak? Iya. Kita memiliki orientasi untuk menyediakan pangan organik. Nah, itu kan tadi kan ada petani itu ya, Pak ya? Rumah tangga petani gitu ya, Pak. Terus bagaimana sih, Pak, hubungan Rumah Kopi Ranin sendiri dengan para konsumen organik dengan juga pelaku organik gitu? Oh iya. Jadi kami itu kepikiran begini, Mbak. Bagaimana di Rumah Kopi Ranin itu kita bisa menjadi salah satu tempat di mana orang kalau mau merasakan pangan yang sehat itu ada tempatnya gitu. Dan tempatnya itu ada di Ranin. Harus. Gitu. Ya. Nah, kalau kita ngomong sehat, itu kan dasarnya adalah tidak menggunakan material yang membuat kerusakan pada ekosistem dan juga pada tubuh manusia. Jadi kalau kita makan itu memiliki manfaat fungsional. Mungkin orang sehat, kalau ada yang sakit dia bisa menjadi obat, kan begitu. Nah, karena kami terus kemudian berpikir, yuk kita mulai sesederhana yang kita mampu kan gitu. Ya, itulah dasar pemikirannya. Kenapa kok kita kemudian memulai dengan pangan sehat ataupun pangan organik. Sehat juga ya, Pak ya, maksudnya nggak ada campuran dari bahan kimia juga baik untuk tubuh dan juga ekosistem yang lain ya, Pak ya. Iya. Jadi caranya apa? Caranya adalah kita meminta misalkan petani untuk bertransformasi. Ada petani yang dulu bertanam konvensional gitu, kita ada permintaan nih. Permintaan kami adalah pangan-pangan yang diproduksi organik kan gitu. Jadi dia memulai dengan adanya permintaan dari kami, dia memulai untuk membuat kebunnya secara organik. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa sih harapan Bapak untuk Indonesia melalui yang Bapak kerjakan sekarang, yaitu melalui organik, bahan-bahan perorganikan? Apa harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya gitu? Oh ya, Pak, dari piring, dari piring itu akan merubah alam Indonesia menjadi indah dan lestari. Karena dengan adanya permintaan pakan organik, maka lahan-lahan pertanian, kebun-kebun, sawah, ladang dan sebagainya, dia akan berubah seketika menjadi lahan yang indah. Semua hewan, semua binatang, semua satwa akan bergembira gitu. Dan itulah yang disebut dengan Indonesia. Iya, Pak. Bermula dari piring. Bermula dari piring ya, Pak ya. Jadi harapannya semoga kedepannya Indonesia jadi makan di piring gitu, Pak. Makan organik dong. Di piring itu semua makanan organik. Oh, makanan di piring itu isinya organik gitu. Iya dari organik harus gitu ya, Pak. Iya. Dengan kita melakukan itu, maka kita bersikap berkeadilan terhadap alam. Iya, ada kontribusi untuk peningkatan alam ya, Pak. Iya. Walaupun kecil gitu ya, Pak. Oh iya. Harus dari piring dan organik dari organik gitu. Mungkin itu aja sih, Pak, wawancaranya pada sore hari ini. Makasih banyak dari Adil Organik Indonesia mengenai Rumah Kopi Ranin.
Sekian wawancara, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be here.